Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita. Dan hari ini sungguh hari yang dijadikan Tuhan luar biasa. Saya percaya selama seminggu kita boleh mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Bahkan dengan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita boleh melihat bahwa Tuhan sudah menjawab semuanya. Dan itulah yang menjadi rasa syukur kita di pagi hari ini. Dan mari bersama-sama dengan penuh hati yang bersukacita, kita mau bersorak bagi Allah kita, Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, yeay. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan bersama, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Ho ho ho. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, sebab hanya dengan kekuatan-Mu lah Tuhan. Dan karena kasih-Mu dalam hidup kami. Mari bersama kita katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sebab Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, bukan dengan kuat gagahku Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Mari bersama serukan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Sebab dengan imanku ku berseru, mari berseru, Kaulah, oh Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi. Bukan dengan kuat gagahku, Kaulah Tuhan. Sekali lagi, bukan dengan kuat gagahku Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau berseru bersama, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku takut, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, berseru dan serukan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Yes. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang perkasa, Allah yang ajaib. Lewati badai takkan kami ragu Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau mengangkat tangan bersama kita, sebab Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, amin. Setiap firman-Mu, yes, terangi jalanku, amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang perkasa. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kita memiliki Allah yang kuat dan gagah perkasa. Amin. Yang sanggup memberkati kita semua, yang sanggup memulihkan setiap kita. Kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, minggu pagi ini Bapa, Terima kasih Tuhan. kami boleh datang Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Dan bila pengurapan yang baru turun atas setiap kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Nya. Sebab kasih Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Mari ambil waktumu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kasih-Mu besar bagiku Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, anugerah-Mu ajaib Yesus. ajaiblah kasih-Mu. Sebab kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum Haleluya ku Yesus. melihat Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh hebatnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis bagi kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib.
biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan, betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Kuasa-Mu Nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran. Mari engkau yang kagum akan Tuhan, katakan dengan senap hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari engkau sembah Tuhan, engkau yang merasa kagum akan Tuhan, engkau yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Sebab kasih-Mu Kami besar bersyukur. bagiku Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sebab kami kagum akan Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan, yang tak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu Tuhan. Kasih kami, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Haleluya, haleluya. sebab kasih setia-Mu, Engkau baik anugerah-Mu. Tuhan, Engkau baik bagiku Tuhan. Oh Besar karya-Mu, besar Sebab dan nama-Mu ajaiblah Tuhan. Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu saja Tuhan. Engkau kami tinggikan, Engkau kami Haleluya, puji. Ku Kami sembah nama-Mu. bersyukur Tuhan. Kami Haleluya, sembah nama-Mu, haleluya. sebab Glory anugerah-Mu, bagimu. anugerah-Mu yang tak pernah habis bagi kami Tuhan. Ku sembah, Dan kami ku bersyukur buat sembah minggu pagi ini Tuhan. Dan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, kami sehat, kami kuat semua karena Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami Haleluya, haleluya. bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan. Engkau layak Tuhan, layak disembah. Sebab nama-Mu Tuhan, Ku sembah, kami sembah nama-Mu ku Yesus. sembah, haleluya. Kami sembah nama-Mu, Ajaib, ajaib Engkau sebab Tuhan. anugerah-Mu Ku melimpah bagi menyembah-Mu, setiap Tuhan. kami. Ku Haleluya, Yesus. sembah, haleluya, haleluya. Kami mau ambil waktu kami Tuhan, Oh, kami mau menyembah Engkau kami Tuhan. angkat suara kami Puaskan menyembah-Mu, setiap hati Tuhan. kami Yesus. Haleluya, Puaskan setiap kami, haleluya, Tuhan. haleluya. Kiwi di darah mata kanara lama siki darah lama kipara lama sano. Kami sembah Kiwi di darah Engkau, lama saki darah lama Tuhan. makan. Ku Kiwi di darah papa sembah, ku Haleluya. sembah Tuhan. Kipapara lama
Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kau katakan, angkat tanganmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah Engkau yang kagum akan kasih Tuhan. Katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan, Engkau yang kagum akan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, Amin, yang Tuhan. selalu senantiasa memberkati kami. Amin. Kami sungguh kagum akan Engkau Bapa, Ya, yang selalu Yesus. melimpahi kami Tuhan dengan kasih-Mu, Amin. dengan kebaikan-Mu, dengan Amin. kemurahan-Mu Amin, Tuhan. Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Haleluya, Engkau Bapa. haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dengan pengurapan yang baru Tuhan, bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi Tuhan. Dan mereka siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan dan Ya, dimenangkan. Yesus. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, Tuhan. di dalam nama Dalam Yesus Tuhan. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar Betani Donggala, apa kabar saudara semua yang ada di sana? Puji Tuhan, saya percaya pasti semua luar biasa, semua sehat, diberkati dan bahagia bersama dengan keluarga saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala yang beri kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah suara siapa? Maksudnya adalah suara siapa yang saudara mau dengar sebenarnya. Di masa-masa ini ada begitu banyak hal penting yang perlu kita perhatikan di hidup kita. Bahkan hal-hal yang kadang-kadang kita anggap tidak penting, tapi itu penting untuk kita perhatikan, untuk kita fokuskan di hari-hari ini. Sebab itu sebelum saudara dengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa, hari Minggu yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat jemaat Donggala yang luar biasa yang bisa beribadah secara online hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, dengan hati Tuhan, dengan suara Tuhan, agar lewat kebenaran dan firman-Mu kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami dijamah oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua. Berkati tayangan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau lihat sama-sama firman Tuhan dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Jadi peristiwanya itu adalah bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah dekat sekali dengan tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk, Musa mengutus 12 orang yang mewakili 12 suku bangsa Israel untuk lihat ke dalam, cek dan recheck. Coba lihat dulu gimana sih keadaannya, situasinya, apa hasil tanahnya mereka, bagaimana keadaan mereka, gimana kalau kita masuk. Jadi berdasarkan laporan itulah mereka akan mempertimbangkan seperti apa mereka akan masuk dan kapan waktunya.
Nah, waktu mereka udah selesai ke dalam, mereka keluar dan mereka bawa hasilnya. Dan seluruh orang Israel berkumpul semua untuk mendengarkan laporan ke-12 orang ini. Nah, ternyata saudara terbagi dua kelompok. Kelompok 10 orang yang mewakili 10 suku dan kelompok 2 orang yang mewakili 2 suku. Nah, mari kita baca ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka pulang bukan dengan tangan kosong, ada hasilnya, ada yang mereka laporkan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang, nah mereka akui faktanya, kenyataannya, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka tunjukkan, ini loh Musa, ini loh Harun, ini loh kalian lihat hasilnya, luar biasa, banyak melimpah susu dan madu. Hanya, nah ini ada tambahannya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Perhatikan, kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Berkubu berarti berlapis dan sangat besar. Juga mereka bilang ada keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Setelah mereka dikasih lihat hasil yang baik, yang luar biasa, mereka bilang lagi, tapi ya ini mereka bilang, wah orang-orang itu kuat-kuat. Tentu mereka melihat tentara-tentara yang besar gitu ya, dan semua lengkap perlengkapan perangnya, dan itu berkubu dan sangat besar. Lalu mereka bilang ada orang Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori. Mereka kasih tahu ada begitu banyak musuh, ada bangsa-bangsa lain, dan itu mengerikan untuk kita, saudara. Nah, itu mereka bilang itu. Jadi kelompok yang 10 ini membawa berita yang melemahkan, berita yang membuat mereka mengalami ketakutan. Nah, selanjutnya ada lagi, mereka sampaikan lagi begini, saudara, di dalam pasal yang ke-13 di ayat 31 dan 33. Perhatikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Udah bilang kuat, berkubu, ada bangsa ini. Mereka bilang kita gak bisa maju. 10 orang bilang gini, karena mereka lebih kuat dari kita. Sudah lihat, wah penekanannya, mereka lebih kuat, kita gak bisa maju. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kebayang saudara ya, kalau mereka mendramatisir ceritanya, wah itu mereka makan penduduknya, artinya mereka manusia makan manusia. Lalu dikatakan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sudah lihat, kalau sudah dengar berita yang seperti ini, apa reaksi saudara kira-kira? Oh pasti ketakutan, itu raksasa, mereka makan manusia, temboknya berkubu, sangat besar, ada bangsa Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, semuanya buruk, semuanya menakutkan, semuanya mengkhawatirkan, saudara. Itu berita yang dibawa oleh 10 orang dan didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Semua berita yang melemahkan, berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan diucapkan oleh 10 orang dan didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Nah, berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang mewakili 2 suku bangsa di Bilangan 13 ayat 30. Dia bilang gini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Beritanya beda, suara 2 orang ini beda.
Yang 10 bilang, kita akan dikalahkan, kita kayak belalang, mereka raksasa, kita nggak bisa maju. Kotanya berkubu, besar sekali temboknya, wah semuanya ada orang raksasa di sana. Mereka kuat-kuat. Tapi berita dari 2 orang ini, suara yang didengar dari 2 orang bilang, kita pasti maju, kita pasti bisa mengalahkannya. Pasal 14 ayat 7 sampai ayat ke-9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, ini Yosua dan Kaleb lagi, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lihat ya, kontras sekali beritanya dengan 10 orang tadi. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Berita dari 10 orang yang didengarkan menakutkan, mengkhawatirkan, mengerikan. Kita kayak belalang, mereka raksasa, temboknya berkubu, mereka kuat-kuat, mereka makan manusia, kita kecil, kita gak berdaya, kita pasti kalah, kita pasti gagal. 2 orang membawa berita pengharapan, kita pasti bisa masuk, kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan menyertai kita. Jangan takut sama mereka. 2 berita yang sangat bertentangan, yang sangat kontras. Suara mana yang mau didengarkan? 10 orang atau 2 orang? Suara mana yang mau dipilih sebenarnya? Nah, mari saudara lihat. Akhirnya semua orang Israel memilih mendengarkan suara 10 orang ini. Suara yang menakutkan, mengkhawatirkan, membingungkan, mengerikan itu mereka pilih untuk mereka dengar. Dan apa reaksi mereka? Apa keputusan mereka? Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang kesana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Langsung kehilangan pengharapan. Udahlah, kita gak bisa maju, kita pasti kalah, kita pasti gagal. Kalau kita salah mendengarkan berita yang benar, maka kita akan salah bereaksi, salah ambil keputusan, dan pasti salah dalam bertindak. Pasal 14 ayat 1 sampai 3, lalu kita lompat ayatnya ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Karena mereka memilih mendengarkan suara 10 orang ini, mereka nangis, kehilangan pengharapan, mereka langsung kalah sebelum berperang. Dikatakan begini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut. Kenapa begini? Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Saudara lihat berita yang salah yang mereka dengar, suara yang salah yang mereka dengar membuat mereka kehilangan pengharapan, putus asa, merasa gagal, bahkan menyalahkan Tuhan. Berapa banyak kita mulai menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Kita mulai menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan karena situasi keadaan. Padahal kita yang salah mendengar. Kita yang memilih memberikan porsi yang terbesar untuk berita yang menakutkan, mengerikan untuk kita dengarkan dibandingkan dengan berita pengharapan daripada firman Tuhan. Lalu dikatakan, bukankah lebih baik kami mati pulang ke Mesir? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontarkan Yosua dan Kaleb dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di tanah pertemuan kepada semua orang Israel. So lihat reaksi mereka semua. Mereka lagi mendengarkan suara terbanyak, suara 10 orang ini. Di saat semuanya mengatakan sepakat, kita gak bisa, kita pasti mati, kita pasti kalah, kita pasti gagal. So lihat mereka langsung pulang putus harapan, kehilangan semangat, mereka putus asa, mereka sudah kita mati aja, udah gak ada harapan lagi, kita pasti gagal, kita pasti kalah, dan semua hal-hal yang buruk mereka ucapkan. Mari lihat hasilnya, akibat salah mendengarkan, salah buat keputusan, dan salah bertindak, dan hasilnya juga pasti salah.
Bilangan 14 ayat 28, 29, ayat 31, 33 dan 34. Perhatikan saya baca. Katakanlah kepada mereka, nih Tuhan bilang, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tentang anak-anakmu yang telah kau katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, dan jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Coba lihat hasilnya. Akibat salah mendengarkan, salah buat keputusan, akibatnya salah bertindak juga, dan yang mereka tanggung juga itu keadaan yang buruk. Semua mereka mati di padang gurun, tidak masuk dalam tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb dan keturunannya dan anak-anak mereka yang lahir dalam perjalanan. Selain daripada semuanya mati, nggak masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, hanya karena mereka salah mendengarkan. Mereka lebih mendengarkan berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, mengerikan, dan mereka mulai bereaksi dan bertindak dan bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, marah-marah, bahkan mereka mau lempari dengan batu Yosua dan Kaleb. Mereka nggak terima dan keadaan itu, padahal saudaraku, Tuhan menjanjikan sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan yang menyertai mereka, tapi mereka gagal hanya gara-gara mereka salah mendengarkan. Semua dimulai dari salah mendengarkan. Mereka mendengarkan suara 10 orang ini. Akibatnya mereka salah buat keputusan, lalu salah mengambil sebuah tindakan, dan saya lihat akibatnya. Mereka mati di padang gurun. Mereka gak menikmati tanah perjanjian. Anak-anak mereka harus menderita berjalan 40 tahun di padang gurun, hanya gara-gara nenek moyang mereka yang salah mendengarkan. Sebab itu saudaraku, di masa-masa yang seperti ini, berita-berita yang datang kepada kita menakutkan, mengerikan, suara-suara yang datang sama kita dari media massa, media sosial, berita yang tertulis, berita yang kita dengarkan, berita yang kita lihat, data-data yang ada, kadang-kadang membuat kita khawatir dan takut, saudara. Sebab itu sangat penting untuk kita memilih yang mana kita harus dengarkan. Dan kita juga harus pintar-pintar memilih apa keputusan kita, apa tindakan kita selanjutnya. Karena apa yang kita dengar sangat menentukan apa keputusan kita dan tindakan kita yang selanjutnya. Dan pada akhirnya hasilnya itulah yang akan kita nikmati. Seandainya mereka mendengarkan kedua orang ini, dan mereka mengambil keputusan untuk yakin pada pertolongan Tuhan, mereka percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, dan maju dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan mati di padang gurun, mereka tidak akan berputar selama 40 tahun, pasti mereka akan menikmati tanah perjanjian. Sebab itu sangat penting sekali untuk mulai memilih kepada siapa kita dengar. Nah sayangnya, kita lebih banyak memberikan ruang, waktu kita dan tempat untuk menerima berita-berita yang negatif dan menakutkan, berita-berita yang mengerikan. Kita memikirkannya, kita mengamenkannya, lalu kita mulai merasa gini, benarkah Tuhan ada? Sanggupkah Tuhan tolong? Bisa nggak ini berubah? Adakah mujizat akan terjadi? Kita mulai meragukan firman, kita mulai khawatir, kita mulai goyah. Hati-hati, jangan seperti orang Israel. Akhirnya mereka mulai bersungut-sungut.
Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Saya berdoa agar jemaat yang ada di Donggala, sudah nggak mengikuti apa yang dibuat oleh orang Israel ini. Mereka salah mendengarkan, mereka salah buat keputusan, mereka salah bertindak. Dan lihatlah jalan hidup mereka, penderitaan dan kematian. Hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Sebab itu penting begini saudara, suara siapa yang harusnya kita dengarkan di masa-masa ini? Yang pertama, saudara harus tahu, dengarkanlah suara Tuhan. Suara Tuhan tuh gimana ya Pak Pendeta? Karena suara Tuhan dan suara hantu itu tipis banget bedanya. Apalagi dengan suara hati kita. Gimana membedakannya? Gampang. Baca aja firman Tuhan. Gimana bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Firman Tuhan, Alkitab itu adalah suara Tuhan bagi saudara. Sebab itu mari baca firman, dengarkan firman. Hari-hari ini di media online saya bisa dengarkan banyak firman Tuhan. Baik lewat Instagram juga ada, di YouTube ada. Saudara bisa ikuti YouTube Gereja HCC, atau sudah setiap pagi bisa dengar saat teduh dari kami. Tiap jam 5 itu ada saat teduh. So, bisa ambil waktu 10 menit aja, 5 menit kita penyembahan, 5 menit firman Tuhan. Itu cukup buat kita bisa dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan gak bicara, hai anakku, gak gitu. Tapi Tuhan bisa bicara dengan hikmat kepada kita lewat firman yang kita baca. Perlu juga kita dengar Tuhan. Terkadang porsi kita mendengar berita dunia ini lebih banyak daripada kita mendengar firman Tuhan. Coba perhatikan, tiap hari berapa menit sih kita berikan waktu kita untuk dengar firman Tuhan dibandingkan dengan kita dengar berita-berita mengerikan? Berapa porsi waktu kita berikan untuk bisa membaca firman Tuhan dibandingkan kita membaca berita-berita yang mengerikan, corona mati sekian, naik sekian persen, di sini udah mati, di sini kena, wah kita ketakutan, asam lambung naik, sakit, masuk rumah sakit, diinfus, harusnya sehat-sehat aja. Tapi karena membiarkan diri kita dikuasai, dengar firman. Karena waktu firman kita dengar, firman kita baca, tersimpan dalam diri kita. Waktu kita mengalami tekanan, firman itu akan keluar menguatkan kita. Yang kedua, suara siapa yang perlu kita dengarkan hari-hari ini? Yaitu suara pemimpin rohani. Saudara, itu penting. Bapak rohani itu penting. Sebab itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita perlu tertanam dan berada dalam sebuah rumah rohani. Karena dalam sebuah rumah rohani, di situ ada keluarga rohani. Maka di situ akan punya bapak rohani, orang yang bisa menasehati saudara. Maka saya mau bilang kepada saudara, tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Oh, nggak mau dimentoring, nggak mau dibapai, saya nggak mau berada dalam sebuah rumah rohani. Saya jadi orang Kristen yang liar, yang nggak punya rumah. Nah, kalau nggak punya rumah, lihatlah orang yang nggak punya rumah, maksudnya dalam tanda kutip, tidak punya otoritas, tidak punya sebuah keluarga, rata-rata hidupnya akan liar. Karena dia nggak mengerti aturan, nggak diajarin disiplin, etika, nggak di-mentoring, nggak ada yang kasih nasihat sama dia. Tapi bila saudara ada dalam sebuah rumah rohani, di dalamnya ada keluarga rohani, disitulah saudara akan bertumbuh dengan baik. Ada orang tua rohani, ada keluarga rohani akan mengawasi hidup rohani saudara, akan menasihati saudara, akan menegur kalau saudara salah, membimbing saudara. Nah, mau sehebat apapun saudara, karunia yang bekerja dalam diri saudara, tapi kalau sudah nggak tertanam dalam sebuah rumah rohani dan tidak punya keluarga rohani, ada orang tua rohani di dalamnya, percayalah saudara akan liar, tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan yang baik. Karena saya percaya sekali, pertumbuhan yang sehat akan terjadi dalam sebuah rumah rohani yang baik. Di situ ada keluarga rohani yang saling support, membimbing, menguatkan, mengencourage, saling menasehati, dan kita akan bertumbuh dengan baik secara rohani. Kita perlu juga mendengar suara Tuhan dan suara pemimpin rohani kita. Kadang-kadang Tuhan gak bicara langsung sama kita, tapi Dia memberikan pemimpin rohani kita untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa pakai dia untuk menegur kita, untuk membimbing kita. Sebab itu keluargaku yang ada di Donggala sudah tertanam di rumah rohani, sudah di
Betani Donggala, maka bertumbuhlah di situ. Ada orang tua rohani yang Tuhan berikan kepada saudara. Biarkanlah dia menjadi saluran berkatnya Tuhan bagi hidup saudara, untuk memberikan arahan, bimbingan, tuntunan saudara, untuk membawa saudara pada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, agar saudara sebagai domba-domba yang dipercayakan di situ dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Berilah hatimu dan diri saudara untuk dibimbing, untuk ada sebuah rumah rohani dengan sebuah keluarga rohani, dan akan bertumbuh dengan baik dan sehat. Yang ketiga, saudara, suara siapa yang harus kita dengarkan? Yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita di dalam komunitas kita. Saudara perlu punya sebuah komunitas rohani di mana saudara bertumbuh dengan baik di situ, karena Tuhan juga bisa pakai mereka untuk berbicara kepada kita. Tuhan bisa gunakan mereka untuk menyampaikan suara Tuhan kepada kita. Itu perlu sudah tertanam di rumah ini dengan baik, bertumbuh di dalamnya, sehingga kita bisa peka mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Terus saya berharap semua keluarga yang ada di Donggala semakin kuat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dengan kuat, berakar dengan kuat, sehingga lewat kehidupan saudara nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa agar kebenaran ini, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita, memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan kepada keluarga rohani, bapak rohani saudara, komunitas rohani saudara, agar kita bertumbuh dengan baik saat gambar dan serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita mau berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari buka hati saudara di hadirat Tuhan, dan mari mendengarkan suara Tuhan. Mari buat komitmen hari ini untuk kau mau lebih lagi mendengarkan Tuhan, membangun sebuah mezbah doa dengan Tuhan, untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan dan benar-benar mendengarkan Tuhan. Kalau selama ini kita lebih banyak mendengarkan berita di dunia ini, berita dari manusia yang seringkali menakutkan, melemahkan kita, maka putuskanlah hari ini saudaraku untuk mau dengarkan suara Tuhan, mau tunduk dan taat sama Tuhan, dan melakukan apapun yang Tuhan suruh sama kita. Mari mulai buat komitmen jemaat yang ada di Donggala. Sudah mau tertanam di rumah rohani ini, punya bapak rohani, punya orang tua rohani yang bisa berbicara kepada saudara, menasihati, membimbing saudara untuk bertumbuh dengan baik ke arah keserupaan dengan Kristus. Karena apa yang saudara dengar itu sangat menentukan keputusan, tindakan, dan hasil yang akan kau nikmati di hidupmu. Mari buka kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar ini mengubahkan hidup kami, memerdekakan kami Tuhan, sehingga semua jemaat yang ada di Donggala bertumbuh dengan baik ke arah keserupaan dengan Kristus. Mau diubahkan tiap hari, dibentuk sama Tuhan, tertanam dengan baik di rumah ini, untuk diberikan bimbingan, arahan, nasihat, so taat dengan Tuhan,
Berkati semua keluarga yang ada di Donggala, berkati mereka, usaha, bisnis, pekerjaan mereka, semua pelayan, volunteers, hamba Tuhan, bahkan gembala diberkati, diurapi Tuhan. Setiap keluarga bahagia dalam nama Yesus. Kami tidak berkekurangan, kami dicukupkan Tuhan, dan tidak hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persembahan jemaat-Mu, mereka mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita tanpa paksaan karena mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Dan buka kedua tangan kami di hadirat dalam nama Yesus. Maka jemaat Tuhan, kembalilah dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan menyertai hidupmu. Engkau dan keluarga bahagia bersama dalam Kristus, diberkati bahkan jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua keluarga Betani yang ada di Donggala. Tuhan Yesus memberkati.